kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka di Tangerang dan 2 tersangka di Semarang sebagai 2 lokasi pabrik ekstasi. Apakah memang mereka ingin kembali lagi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen narkoba? Indonesia merupakan surga bagi para kartel penyelundup narkotika jaringan internasional. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Republik ini merupakan pasar utama dalam peredaran gelap sabu dan ekstasi. Pada tahun 2013 misalnya, 400.000 butir ekstasi diselundupkan dari Belanda melalui 2 kompresor. Otak penyelundupan ekstasi ini adalah Bahari Piong alias Boncel yang sudah kabur ke Belanda. Boncel menyuruh Freddy Budiman untuk mengatur penyelundupan ekstasi ini agar berjalan mulus. Namun sebelum ribuan ekstasi ini beredar, Mabes Polri keburu membongkarnya. Berulang kali gagal menyelundupkan ekstasi ke seantero negeri, kartel narkotika internasional kemudian membuat strategi baru. Secara sembunyi-sembunyi, mereka membuat pabrik ekstasi skala rumahan, seperti yang digerebek Direktorat Narkoba Mabes Polri sepekan silam. Beginilah suasana saat Direktorat Narkoba Mabes Polri menggerebek sebuah rumah mewah di perumahan Lavon Swan City, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga kuat, rumah ini digunakan sebagai pabrik pembuatan ekstasi. Di kamar inilah ribuan butir ekstasi dicetak. Di ruang berukuran 4 kali 5 meter ini, Direktorat Narkoba Mabes Polri menemukan bahan baku ekstasi. Selain bahan baku mentah pembuat ekstasi, polisi juga menemukan mesin cetak ekstasi. Salah satu tersangka kemudian diinterogasi singkat. Ini kamu bikin? Iya. Berapa banyak bikin? Udah tahu Pak, kan saya tinggal ngatur aja Pak. Maksudnya? Ini logo apa nih? Kamu buat MDT 1102 ini apa maksudnya? Kurang paham tuh Pak. Yang buat ini siapa? Yang tulis ini siapa? Yang tulis ini. Ini bahan mentah semua ya? Iya. Itu itu Pak. Di mana? Itu. Yang hijau ya buka aja. Nah, ini bahan mentah. Ini bahan mentah. Iya. Ini yang buat angka 8 siapa? Dia semua Pak. Angka 8 kamu hitung. Pabrik ekstasi ini mampu memproduksi 3.000 butir ekstasi dalam tempo 30 menit. Selain di Tangerang, Banten, Direktorat Narkoba Mabes Polri juga menggerebek sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah. Sebuah rumah di Jalan Kauman Barat 5, Semarang, Jawa Tengah ini juga digerebek Direktorat Narkoba Mabes Polri. Rumah ini digunakan sebagai pabrik pembuatan ekstasi. Diduga kuat, pabrik ekstasi di Semarang masih satu jaringan dengan pabrik ekstasi di Tangerang. 2 pelaku ditangkap aparat kepolisian. Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, 2 pabrik ekstasi yang digerebek ini mampu menghasilkan ribuan ekstasi dalam tempo singkat. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 butir. Untuk asal barang ini masih ditelusuri. Jadi apakah ini dari importer prekursor resmi atau dari klub nanti akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Lantas, bagaimana pabrik ekstasi made in Tangerang dan Semarang ini bisa terbongkar? Kami dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada bahan baku narkotika, kemudian alat cetak yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi ekstasi akan masuk ke Indonesia. Nah, berbekal dari informasi yang kami dapatkan tadi, kami bekerja sama dengan teman-teman dari Bea Cukai, kemudian bekerja sama dengan Polda Banten dan Polda Jawa Tengah. Karena informasi yang kami dapat adalah barang-barang yang akan masuk itu akan dikirim ke Banten dan akan dikirim ke Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni kemarin kami melakukan penangkapan. Sindikat pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang rupa-rupanya terindikasi kuat sebagai jaringan narkotika internasional. Ini bisa dibuktikan dari temuan barang bukti di kedua pabrik tersebut. Kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka di Tangerang dan 2 tersangka di Semarang sebagai 2 lokasi pabrik ekstasi. Apakah memang mereka ingin kembali lagi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen narkoba? Di mana? Terbongkarnya pabrik ekstasi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Tangerang dan Semarang berawal dari adanya temuan bahan baku yang masuk melalui bea dan cukai. Dari penggerebekan itu, polisi menyita 35.000 butir pil ekstasi, 1.893 kapsul bahan pembuat ekstasi, 2 mesin cetak ekstasi, dan berbagai bahan baku pembuat ekstasi dengan berat 100 kg. Di manakah ribuan butir pil ekstasi dan 100 kg bahan baku pembuat ekstasi itu disimpan? Pemirsa, saat ini saya bersama Wadir Narkoba Bareskrim Polri, Pak Kombes Pol Jayadi, akan melihat langsung bagaimana barang bukti yang kemarin berhasil disita di pabrik Tangerang dan Semarang. Secara eksklusif, tim telusur diajak langsung oleh Wakil Direktorat Narkoba Mabes Polri, Kombes Pol Jayadi, ke tempat penyimpanan barang bukti. Pidana narkoba ini memang sudah kita desain sedemikian rupa, sehingga sistem pengamanan yang dimiliki gudang barang bukti ini sudah termasuk cukup bagus dan sangat ketat. Di depan pintu gudang ini ada CCTV sebanyak 2 buah yang ini berfungsi untuk memantau siapa saja yang akan masuk di gudang barang bukti ini, kemudian termonitor di ruangan Pak Direktur dan ruangan Pak Wadir. Sistem kunci yang ada di sini ini juga sudah menggunakan sistem digital. Nah, kemudian di ruangan barang bukti ini juga sudah kita pasang dengan terali. Jadi kuncinya ini 3. Kenapa kami buat 3? Ini yang bisa masuk ke ruangan ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, kemudian yang kedua dari Urtu, dan yang ketiga dari Subakop. Ini 3 kunci tadi kita buka, kemudian kita bisa masuk ke ruangan ini. Nah, di ruangan ini ada 2 CCTV. Nah, kemudian ini ada brankas-brankas yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti dari masing-masing subdit. Masing-masing itu dipegang oleh para kasubdit. Sama dengan yang CCTV yang di depan, CCTV yang di dalam ini terkoneksi ke ruangan Pak Direktur dan ruangan Wakil Direktur. Ini dalam rangka pengawasan yang kuat dari pimpinan sampai ke bawah,
sehingga penyalahgunaan terhadap barang bukti itu bisa kita eliminir. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari 2 pabrik narkoba di Tangerang dan Semarang. Ini adalah barang bukti yang kemarin kita amankan dari TKP Tangerang. Ini alat cetaknya berupa mesin cetak tablet. Ini. Kemudian ini adalah bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan proses produksi. Hasil produksi, ini ada siap edar dan lengkap. Ya. Ini juga. Nah, itu TKP yang ada di Tangerang. Nah, ini adalah TKP yang ada di Semarang. Mesin cetak, kemudian alat-alat berupa blender, kemudian alat-alat pembantu yang lainnya. Termasuk juga di sini ekstasinya juga ada di dalam sini. Sepak terjang sindikat produsen ekstasi di Tangerang dan Semarang rupa-rupanya terbilang besar. Dalam sehari saja, kartel narkoba ini mampu memproduksi pil haram hingga puluhan ribu butir. Kalau kita hitung dari jumlah hari yang kita berhasil ungkap kemarin dan dari hasil produksi yang diperoleh, itu satu hari bisa sampai 20.000 sampai 30.000 butir. Banyaknya ekstasi yang dihasilkan dari kedua pabrik yang digerebek membuat Polri melakukan pendalaman terhadap jaringan ini. Barang bukti yang kita sita ini berasal dari luar negeri. Tetapi kita belum bisa pastikan luar negerinya mana, masih memerlukan waktu untuk kita lakukan investigasi. Kalau melihat bahan baku dan alat cetak yang masuk ke Indonesia, dimungkinkan jaringan internasional juga bermain dan berkolaborasi dengan jaringan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Tangerang dengan yang ada di Semarang, yang berhasil kemarin kita ungkap. Lalu seperti apa sindikat narkotika internasional itu bekerja? Dan siapa dalang di balik produksi ekstasi rumahan itu? Modus yang mereka lakukan dalam rangka proses produksi ini, mereka, baik yang di Tangerang maupun yang ada di Semarang, itu mendapatkan komando dari pengendali. Harus menyeracik dengan mencampur bahan ini, ditambah dengan bahan ini, ditambah bahan ini. Itu dipandu melalui telepon dan melalui chat yang mereka lakukan. Usaha kartel narkoba untuk merusak generasi muda nampaknya belum surut. Berbagai macam cara dilakukan agar barang haramnya bisa masuk ke Indonesia. Meski pemberantasan berkali-kali terus dilakukan, namun produsen narkoba tetap saja masih ada. Kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka di Tangerang dan 2 tersangka di Semarang sebagai 2 lokasi pabrik ekstasi. Apakah memang mereka ingin kembali lagi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen narkoba? Munculnya pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang semakin menahbiskan jika Republik ini bukan lagi konsumen narkotika, tetapi sudah menjadi produsen narkotika kelas dunia. Mantan perwira tinggi Polri yang masih peduli dengan bahaya narkotika di tanah air menilai jika serangan pengedar narkotika internasional ke Indonesia sudah membahayakan. Kita pernah mengalami suatu kejadian di masa yang lalu di mana Indonesia akan dijadikan sebagai produsen narkoba. Waktu itu kita temukan ratusan clandestine laboratory atau pabrik-pabrik narkoba rumahan yang memproduksi amfetamin type simultan di Jakarta, di Jawa Timur,
di Batam, di Banten, dan banyak daerah lain. Bahkan kita temukan laboratorium yang sangat besar, kita sebut mega lab atau mega laboratorium. Nah, kalau saat ini ada lagi kecenderungan ke arah sana, nah ini perlu kita waspadai. Jangan sampai yang 15 tahun lalu sudah pernah terjadi, kemudian ini kembali lagi, mereka akan membangun pabrik-pabrik untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen narkoba. Para sindikat ini tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak pernah mati. Hanya melihat, mengamati kapan mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan menyusun kembali sindikasinya untuk melakukan hal yang sama. Pengedar narkoba terus menyerang ke setiap sendi masyarakat, mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat. United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC, organisasi yang khusus menangani narkoba, menyebutkan di tahun 2021 Indonesia masuk ke dalam segitiga emas perdagangan narkoba. Mirisnya lagi, Indonesia masuk peringkat ketiga dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya pengguna digadang-gadang menjadi salah satu potensi sindikat narkoba untuk tetap menjalankan roda bisnis haramnya di Republik ini. Kalau kita mengacu kepada laporan-laporan penyalahguna narkoba, kalau tidak salah pada tahun 2021 yang lalu atau 2022 itu hasil survei yang dilakukan oleh kita ada kenaikan pengguna narkoba. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi suatu hal yang menarik bagi sindikasi narkoba untuk tetap menjalankan bisnis gelapnya. Sebagai market terbesar di Asia, dua jenis narkoba jadi prioritas produsen narkoba untuk diproduksi di Indonesia. Pada umumnya yang mereka produksi adalah narkoba yang populer. Artinya yang laris manis dan laku di tengah masyarakat kita. Sebab kalau tidak laku, ya percuma mereka memproduksi di sini. Nah, narkoba yang populer dan laku di Indonesia itu adalah sabu dan ekstasi. Dua pabrik pencetak ekstasi di Tangerang dan Semarang diduga kuat melibatkan sejumlah ahli racik dari negara lain. Kalau pabrik itu sebenarnya kan di mana saja bisa dibuat. Peralatannya bisa didatangkan dari luar negeri karena peralatannya itu kan ilegal saja. Nah, yang menjadi permasalahan itu bahan-bahannya, prekursornya atau raw materialnya. Nah, kemudian sindikasi ini bekerja sama dengan orang yang ada di dalam negeri atau sindikat lokal. Karena pada umumnya ahli-ahli dalam tanda kutip kimia ini yang meracik atau yang disebut dengan tukang masaknya ini banyak dari luar. Jadi pada umumnya baik itu pabrik yang skala besar maupun skala kecil atau sedang itu pasti melibatkan orang-orang dari luar negeri. Nah, biasanya kita sebut kalau dia memang terkait satu dengan yang lain adalah sindikat internasional. Aparat penegak hukum di Indonesia nampaknya harus bekerja keras untuk menghalau masuknya barang haram bernama narkoba. Jangan biarkan kartel narkoba melenggangkan roda bisnis haramnya dan berpesta pora di negara kita.